warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di pelajaran KDA. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa dalam hati secara bersama-sama. Mungkin kalau yang Islam bisa menggunakan bacaan basmalah, bagi yang memiliki agama lain bisa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, mudah-mudahan dengan berdoa kali ini kita bisa membuat pembelajaran kita, apa yang kita serap bisa tercerna dalam pikiran kita, gitu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti sehat semua. Nah, sekarang kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, mendengar kata-kata coding dan kecerdasan artifisial, apa yang kalian bayangkan tentang itu? Karena ini pelajaran pertama, jadi harus mengenal dulu tentang coding. Coding itu apa coding? Coding itu biasanya itu kode-kode rumit itu yang di komputer tahu, ya, tahu ya? Itu adalah coding. Nah, sementara kecerdasan artifisial itu apa? AI, kecerdasan buatan, ya. Nah, setelah ini, ya, nanti harus dicakepin ya. Ini ada kartun ternyata. Ya. Oke, nanti harus cakepin. Ke kebun menanam benih. Cakep. Benih pepaya. Cakep. Katamu sekolah lain nih. Cakep. Yang sopan ya. Nah, terus selanjutnya ini ada lagi cakepin satu tangan. Makan buah pisang makan buah pisang. Cakep. Tapi jatuhnya di bawah meja. Cakep. Tak perlu tegang tapi tenang. Cakep. Di kelas siapa Ilham? Bawa santai aja. Nah, awal kita pakai pantun ya, biar enggak tegang. Oke, di tujuan pelajaran kali ini kita ada 3 tujuan pelajaran menjelaskan pengertian sederhana. Nah, materi kita nanti akan tentang mesin learning, ya. Apa yang pertama? Menjelaskan pengertian sederhana mesin learning. Nah, jadi kita harus menjelaskan pengertian secara sederhana apa itu mesin learning, ya. Yang kedua, menjelaskan perbedaan program biasa dan program yang belajar dari data. Berarti nanti harus menjelaskan perbedaan dari program ini dan program yang belajar. Oke. Yang ketiga, melatih model sederhana menggunakan teachable machine, ya, teachable machine untuk mengenali gambar, suara atau gerakan. Tetapi kita akan belajar tentang gambar di sini. Oke ya. Karena waktu kita tidak lama dan sudah banyak terpotong, ya, apalagi pelajaran kita sudah waktunya terpotong ya. Kita langsung cepat saja. Nah, untuk manfaatnya ini ya, menambah wawasan jelas, melatih kalian berpikir logis jelas, mempersiapkan diri menghadapi dunia digital. Karena sekarang eranya dunia digital. Kalau kalian nggak paham soal ini, susah nanti ya. Nah, maka dari itu nanti kita belajar ini, mendorong kreativitas dan inovasi. Kemudian memahami cara kerja teknologi di sekitar kita dan membentuk sikap bijak dalam menggunakan teknologi. Ini adalah manfaat yang akan kalian dapatkan ketika nanti kalian belajar tentang mesin learning di dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Untuk aktivitasnya nanti ada kerja kelompok, tutorial dulu atau demonstrasi, kerja kelompok, presentasi dan tugas mandiri. Ya. Ini banyak agenda, tetapi tidak apa-apa, walaupun waktu kita terbatas, ya. Nah, ini kalau tesnya nggak apa-apa. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah kalian pernah belajar menggunakan kecerdasan artifisial? Pernah atau sering? Sering. Sering atau selalu? Sering. Sering aja ya, sering
ilmiah pakai kecerdasan artifisial. Apa kecerdasan artifisial yang kalian gunakan? ChatGPT. Terus apa? Meta AI. Setelah itu ChatGPT udah Gemini ya. Terus tadi Mini AI. Oh Mini ya. Gemini ya. Namanya Gemini. Kalau pakai bahasa Inggris Gemini. Gemini. Oh ya. Oke. Nah ini kecerdasan artifisial ya. Kan kalian sudah sering menggunakan kecerdasan artifisial. Tahu kecerdasan artifisial itu apa? Enggak. Ya itu tadi ya. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan yang menyerupai manusia cara berpikirnya. Dan penjelasan sederhana seperti ini. Teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi mesin itu bisa belajar seperti kita. Nah, caranya belajar nanti pakainya apa? Nanti pakainya teachable mesin itu sendiri. Konsepnya itu pakai teachable mesin. Teachable itu bahasa Inggris ya. Teach artinya apa? Belajar. Belajar ya. Teacher, guru, teach, belajar. Terus teachable, bisa belajar. Teachable itu bisa belajar. Adalah kalau teachable mesin berarti mesin yang bisa belajar. Maksudnya itu ya. Teachable mesin. Nah, di sini ada asisten suara, terjemahan bahasa online, SIP, rekomendasi pemutaran video. Ini semuanya menggunakan sebuah AI, oke, atau kecerdasan artifisial. Itu ya, asisten suara. Oke, Google. Ya. Terus terjemahan bahasa online, ngerjain bahasa Inggris, langsung terjemahan bahasa, ya kan? Sama Google Form langsung terjemahan bahasa. Bisa itu? Bisa banget. Terus SID. Kalau membuka HP pakai Face ID, itu pakai apa? Kecerdasan artifisial. Dan rekomendasi pemutaran video online itu juga pakainya AI. Kalau saran teman mengikuti di Instagram itu juga dari AI. Saran menonton dari TikTok itu juga dari AI. Itu ya. Setelah itu, nah ini yang harus kita pertanyakan. Bagaimana AI belajar? Nah, AI belajar menggunakan sebuah mesin, ya. Jadi teachable mesin. Nanti kita akan belajar teachable mesin. Itu adalah konsep dari belajarnya AI, bukan AI belajar dari situ, tetapi konsepnya, ya. Konsepnya seperti apa? Nah, AI belajar menggunakan mesin learning ini ya. Nah, mesin learning itu ya, konsepnya berapa mesin learning? Mesin learning adalah sebuah sistem belajar dari data dan pengalaman untuk membuat keputusan. Kalau kalian memasukkan kata-kata terus di ChatGPT ataupun di Gemini, itu pasti bakal akan sambung menyambung ya. Jadi dia itu paham. Misalnya gini, minta tolong kerjakan soal berikut yang ada di foto, misalnya seperti itu. Terus dia akan menjawab seperti misal jawabannya sudah ada. Ini digunakan untuk kelas 9 ya, karena 9. Terus kamu bilang bukan, itu dari kelas 8. Oh iya maaf itu ternyata dari kelas 8. Misalnya gitu, ya kan? AI itu belajar dari situ, dari apa yang kalian berikan. AI itu gitu. Kita mana kalau dan tebak-tebakan ini mana yang kecerdasan artifisial dan mana yang bukan. Ini KA bukan? Bukan. Ini? Ya. Ini? Ya. Iya bukan? Bukan ya. Kalkulator itu bukan KA ya. Terus ini? Ini? Ini KA ya. Nah itu ya. Nah di sini kalian bisa melihat
ya, yang mana program biasa dan mana yang KA. Contoh, ini adalah KA, sementara ini adalah program biasa. Program biasa yaitu harus diperintahkan oleh manusia, memasukkan angka, berjumlah, sama dengan, oke kan? Ya. Itu adalah program biasa. Oke. Jadi bisa keluar angka ini karena diprogram oleh manusia. Itu kalkulator, program biasa. Sementara program yang belajar dari data itu contohnya ini, mobil tanpa sopir, pemutaran video online. Nah, ini belajar dari data karena kamu sering nonton, misal nontonnya motor trail, semuanya nonton trail, semuanya nonton olahraga. Nah, nanti akan muncul rekomendasi tentang olahraga, motor dan sebagainya. Karena si AI itu sudah belajar dari apa yang pernah kalian lihat dan apa yang pernah kalian cari. Ya, saya membedakan dua hal itu, program biasa dan program yang belajar dari data. Ya, bisa kan tergambar apa perbedaannya? Oke. Nah, ini banyak banget ya. Nah, ini ya. Ini adalah perbedaan program biasa dan dari data. Program biasa dan machine learning, ya, belajar dari data. Kalau program biasa mengikuti aturan yang dibuat manusia. Kalau ini belajar sendiri dari data. Ini ditulis langsung oleh programmer. Kalau ini ditemukan dari pola data. Tidak bisa belajar kalau program biasa. Kalau machine learning bisa belajar dan bisa diduplikasikan. Kalau program biasa hanya bisa sesuai perintah. Kalau ini menyesuaikan, kan? AI itu selalu menyesuaikan. Contohnya adalah kalkulator, aplikasi, nilai dan lain-lain. Kalau machine learning adalah pengenalan wajah, rekomendasi YouTube, itu ya. Dan ini adalah contoh program biasa. Ini adalah video saya ya. Mau apa enggak? Ya, boleh ya. Coba ini masuk TikTok saya saudara. Nah, namanya itu. Kalian pernah lihat itu belum? Ini apa ini? PS. Laptop. Dan ini ada laptop. Belakangnya ada apa? Belakangnya laptop. Melek dulu ya. Ya. Oh, nggak bisa dulu ya. Nggak bisa. Nah ini, kalian bisa lihat ya. Melek lagi. Ini saya sedang membuat sebuah program biasa ya. Ini sarung seperti melek banget. Jadi kalau penasaran kalian bisa cari di TikTok saya yang ada mesin seperti itu. Nanti mesin seperti itu bisa bergerak sendiri, tetapi dengan perintah saya, ya. Kalau tidak tersedia, berarti memang sinyalnya apa susah ya, bapak. Nah, di sini program biasa itu nanti kalian cari tahu sendiri ya, di saya ya. Mesin dia bergerak, tetapi sesuai dengan perintah saya ya. Saya harus ketik dulu, baru dia bergerak. Seperti itu. Nah, untuk program yang belajar dari data, dia itu ada sebuah training data. Training data itu adalah data yang harus dilatih. Kemudian dimasukkan kepada otak si AI itu. Setelah itu dia akan keluar outputnya ya. Dia akan keluar. Contohnya gini, saya kasih sebuah data foto daripada kucing, banyak foto dari kucing ya. Banyak banget sampai ribuan, bahkan sampai jutaan foto. Setelah itu dia itu dipikir, oh ternyata kucing dari berbagai sudut itu seperti ini gambarnya. Nah, terus kalau dari
training data sudah masuk di sini, terus kalau kita bilang kunci, nanti keluarnya akan gambar kunci langsung ya. Nah, masih belum sampai di sini. Nanti kalau misal di training data, di testing ya, di tes kucing itu gambarnya seperti ini. Oh ternyata keluarnya sama, berarti benar. Outputnya berarti benar. Itu ya. Itu adalah konsep dari machine learning itu sendiri. Nah, ini ya. Ayo kita coba pahami bagaimana kecerdasan artifisial belajar. Silahkan kalian ketik atau buka THCBD ini, ditulis nih di Google ya. Kalau Google, masuk Google, terus tulis THCBD mesin. Tulis first. THC mesin nih, sudah Internet Pak. nggak ada internet, sama yang ada internetnya. Jadi satu kelompok satu aja ya. Kalian duduk berdua, bertiga itu jadi satu kelompok aja. Nah, kayak gini ya. Nanti masuknya seperti ini. Masuk ke Google. Sudah belum? Belum pakai itu aja. Ini saya produksi. Kita masuk ke produksi. Sudah. Nah, setelah itu kalian get started. Boleh ini, boleh ini. Lihat satu video. Sudah ya? Belum, Pak. Yang belum, boleh berkecil hati. Tidak apa-apa. Sambil diusahakan, sambil masuk ke startnya. Nah, apa? Barengan dong, barengan dulu.
Ini bukan coba ikut wing. Oke, kalau sudah kalian klik yang image project. Ini ada image, audio, sama gerakan. Pakainya image aja. Terus klik yang standar ya. Setelah image, klik yang standar. Sudah? Sudah masuk kayak gini? Duduk, Mas. Oke, kalau sudah seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat ini ya. Ini kita akan membuat sebuah training data ya. Si training data itu belajar ya. Kalau belajar. Ini ada kelas 1, ada kelas 2. Di sini ada tulisan add image samples, menambahkan sampel gambar ya. Pakainya webcam boleh, upload boleh. Kalian pakainya webcam aja. Ini diklik ya. Ini diklik satu dulu. Nah, sudah seperti itu. Munculnya muka kalian biasanya muka ini ya. Ya, kalau sudah seperti itu, ya kita akan perbandingan, ya. Kita bisa lihat ya, pakainya barang yang di sekitar kalian. Misal ini adalah record. Hold to record. Hold to record artinya apa? Tahan untuk merekam. Enggak apa-apa itu enggak teks aja ya. Ini silakan ini di hold, nih lihat ya, lihat dulu ya, di hold. Nah ini kan banyak banget foto ya. Ini dilihatkan dari segala penjuru ya. Misalnya sudah cukup, ini ada 114 foto, nih 114 foto ya kan. Nah itu. Setelah itu kita namai, ini namanya apa? Remote. Ya, sudah yang pertama sudah. Setelah itu yang kedua. Setelah apa ya? Kertas saja ini. Oke, yang kedua berarti di sini ya. Ini diklik. Yang kedua sudah. Ini ditahan. Kliknya ditahan. Di pojok kiri bawah itu. Diklik. Nah, ini. Dilihatkan dari segala penjuru. Nah, begini, coba lagi. Nah, ini pas nih. Nah, itu ada 195. Semakin banyak foto semakin berat. Oke, ini namanya apa? Namanya tas. Iya. Nah, sementara ini 2 aja. Oke, 2 aja. Setelah itu di train model. Ini train model. Nanti ini akan preparing training data. Artinya sedang berpikir ya, sedang menyiapkan sebuah training data. Nanti ada ini. Nah, yuk, apa banget ya? Don't switch that. You must leave this step open to train your model. Nah, jangan biarin. Nah, ini ya ada training data. Sudah coba? Nah, di sini ada outputnya nih ya, ada preview. Kalian bisa mengupload sebuah preview. Kita lihat dulu. Ini di dalam output ada tulisan record sama tas ya. Kalau seperti ini ternyata itu tas ya, kalau seperti itu. Nah, kalau seperti ini dia jelas.
remote 100% kan? Itu apa? Ya, itu cara mesin belajar seperti ini. Open apa sih? Mesin learning ya. Ini kalau dilihat dari sekarang dulu, tetap ini namanya remote. Langsung sudah mengenali dengan foto yang sudah saya upload. Oke ya, Mas Julian, kita tolong diperhatikan. Nah, kalau saya kayak gini aja udah pas ya. Jelas tas. Ya. Nah, itu artinya mesin learning bisa mendeteksi bahwa saya ini adalah remote ya karena sudah di-upload ya. Intinya seperti itu. Ini adalah konsep dari belajarnya sebuah AI. Gitu ya. Konsepnya bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, setelah ini perhatikan, kalian akan membuat sebuah pekerjaan ya, di mana tugas kelompok. Tugas kelompok di sini ya, kan. Nah, silakan kalian tulis ini. Nah, buka situs T-Mesin ya. Buka situs kan sudah ya. Pilih project image terus standar model sudah. Nah, di sini buat 5 kelas ekspresi wajah. Nah, 5 kelas ini 3 kelas saja ya. 3 kelas ekspresi wajah. Yang pertama senang, sedih, marah, terkejut. Pakai punya siapa? Pakai mukanya kalian. Ya. Terus sedih gimana? Ya. Senang gimana? Biasa. Marah. Nah, itu ya. Silakan. Muka kalian di dalam apa? Di sini. Nanti kalian ini misalnya ini ganti marah. Wajah marah, senang baik. Nah ya, ini nah ini nih, kalau sudah senang kayak gini tulisannya senang, ini webcam. Terus lagi. Nah, gitu ya, senang ini senang kayak gini, oke? Gak apa-apa, muka kalian. Nah, setelah senang apa? Sedih gimana ini ya? Ini remote call ya. Sedih, bukan sedih ya. Nah, yang gitu ya, foto air gitu ya. Terus mau cobakan. Ini 2, terus ini. Oke, silakan kalian kerjakan sendiri mulai dari sekarang. Audio project, langsung project. Image. Tidak bisa. Senang deh, gimana? Sedih, sedih. Tuh, Alif ya. Belajar seperti itu. Benar, satu maju. Bisa? Ini bisa? Baru bisa. Oh, yang standar. Langsung tercetel ya, lagi tercetel. Aku udah pasang muka. Pak, itu apa, Pak? Level alo. John. Halo. Oke, bisa oke. Pak,
Berapa kali? Pak, itu ya. berapa Pak? Begini cara menggunakannya. Stop apa? Tekan atau Diulangi dulu dari salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ali Mukti dan teman saya yang bernama Rangga Bagas Setiawan. Kali ini kami berdua akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan reproduksi. Langkah pertama, arahkan wajah Anda ke kamera dengan mengikuti arahan yang sudah ditulis seperti di sini senang, berarti wajah Anda harus senang. Baik, setelah itu kalian lanjut ke program selanjutnya yaitu sedih. Cukup tekan tombol yang di sini akan memunculkan program. Kasih musik sedih dulu, Bang. Bukanya sedih. Yo, terus di hold. Ini sedih. Ya sedih. Bukan sedih. Dia terkejut boleh. Yang mau apa panas juga boleh. Polos sih boleh. Oke, sudah. Baik, itu selanjutnya yaitu marah. Ini harus kayak gini. Nah, gitu. Nah, ini seperti itu ya. Baik. Ya itu. Setelah itu klik tombol try mode dan tunggu sampai selesai. Prepare ya. Ya. Coba. Ya, coba maksudnya. Yuk, jadi bebas kamu mau mencoba ini apa? Senyum nih, senang. Senang ya? Ya, senang. Terjun. Terus, misalkan. Marah. Tapi gimana tadi? Ayo, coba marah. Bisa nggak? Nah, ini ya. Itu masih terkejut ya. Coba marah. 1, 2, 3, marah. Nah, kita bisa lihat ya ini ya. Mulai. Nah, oke, tiga. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum saya mau bertanya, boleh? Ya. Boleh, Pak. Boleh. Nanti teman-teman, anak-anak yang lain bisa menjawab ya. Teman-teman yang pasal sama masyarakat bisa menjawab. Itu tadi yang sudah kalian masukkan itu hanya 97, 57 dan 58 sampel gambar. Ya, kira-kira kalau gambarnya lebih banyak, apa yang akan dihasilkan? Hasilnya yang pasti akan lebih bagus ya, Pak, atau apa ya namanya? Lebih apa? Lebih perfect lah, Pak, istilahnya. Lebih sempurna Dalam itu namanya apa? Atau outputnya ya. Berarti tadi kalau muka kamu posisinya lagi senang,
dengan foto yang lebih banyak, otomatis akan lebih sempurna dalam mendeteksi. Ya, oh seperti itu. Oke, bagaimana? Setuju apa tidak pendapatnya? Setuju. Oke, yang tidak nanti saya tanyain. Bisa, gitu kan? Nah, kalau sudah seperti itu berarti terima kasih Mas Fajar, bisa diakhiri. Saya yakin. Diakhiri. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, nah itu adalah sebuah mesin yang bisa belajar, ya. Oke, kita tolong diperhatikan, jangan fokus ke laptop lagi. Ya, karena waktunya sudah selesai, ya. Saya minta 5 menit. Saya minta 5 menit, Mas. 5 menit ya. Ya. Kita refleksi ya. Dari tadi yang sudah kita pelajari, tujuan kita adalah menjelaskan machine learning. Nah, machine learning itu apa tadi? Mesin yang bisa belajar. Mesin yang bisa Belajar. Terus yang kedua adalah apa tadi ya? Nah, perbedaan dari program biasa dan program yang bisa belajar itu apa? Tadi apa? Perbedaannya apa? Perbedaan dari program biasa dan program yang bisa belajar. Cepat programnya cepat. Harus ada bantuan belajar dari data. Oh, sudah otomatis. Oke, terima kasih Mbak Aprilia ya. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk program biasa itu kita memang harus memberikan sebuah input ya, input dari kita kepada si program sehingga dia akan berjalan. Contohnya tadi kalkulator ya. Sementara program yang bisa belajar contohnya tadi ini adalah konsep daripada AI itu belajar yang seperti ini. Dia itu mengambil banyak data, setelah itu dia itu keluarkan seperti ini ya. Nah, jadi apa? Hasilnya akurat. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang terakhir ada sebuah tugas mandiri ya. Nah, sebelum tugas mandiri, tugas kelompok ini ya, nanti kalian silahkan bisa dikumpulkan melalui Google Form. Caranya gimana? Ini di ekspor model, ya. Ekspor model, setelah itu di ini ada upload shareable link, ya. Nah, di sini ini kan ada link nih. Bentar. Pakai ini aja. Bentar. Ini ya. Oh, ini nggak bisa. Nah, gini aja kalian ini kan nggak bisa saya makan dari itu. Oke, nggak apa-apa. Ini setelah ini kalian foto, ya. Setelah itu upload di Google Form yang nanti akan saya kirimkan. Oke? Nanti itu dikumpulkan lewat itu. Dan juga ini juga ada sebuah belajar mandiri. Nah, di belajar mandiri ini nanti saya kirimkan juga di grup kalian. Nah, jadi nanti ini sementara difoto dulu yang hasilnya. Setelah itu nanti dikirimkan bersama dengan tugas mandiri. Itu ya. Nah, karena waktu kita juga sudah terbatas dan sudah selesai, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini ada yang mau bertanya? Oke, jika tidak,
terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini bisa diserap, bisa dicerna, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kedepannya, ya. Nah, yang masih belajar laptop, masih asik-asik dengan laptop, nggak apa-apa. Ya, setelah ini silakan laptopnya itu dimatikan. Caranya gimana? Caranya itu disilang semua, ya. Kalau silangnya ini semua beliau ya, sengaja apa? Nah, kalau sudah silang semua, setelah itu kalian klik start, terus ini ya, ada tombol power, terus di shutdown. Ya. Oke, kalau sudah, terima kasih. Kalau yang belum, setelah ini dimatikan ya. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bagi umat Islam, bagi yang umat yang lain bisa menyesuaikan. 1, 2, 3. Yang memahami pelajaran saya silakan angkat tangan, paling tinggi. Yang tidak, yang setengah-setengah ya boleh. Yang setengah-setengah. Oke, 1, 2, 3. Silakan angkat tangan. Oke, terima kasih. Jadi setelah ini kalian bisa kembali ke kelas dan nanti silakan pulang dengan hati-hati. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semoga ilmunya bermanfaat. Sehat selalu ya. Lagi sayang Bapak. Terima kasih.